Kisah Jaka Tarub dan Bidadari. Kisah legenda asal Jawa Tengah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jaka Tarub yang sakti. Hingga suatu hari ia bertemu dengan 7 bidadari cantik yang sedang mandi di sebuah telaga. Bagaimana kelangsungan cerita Jaka Tarub dan apa yang terjadi dengannya? Mari saksikan videonya. Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal. Jaka Tarub menghabiskan waktunya sehari-hari dengan berburu, sedangkan sang ibu yaitu Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu di suatu malam, Jaka Tarub bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Jaka Tarub terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, Jaka Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Jaka Tarub duduk di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Milah pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya ini. Apa yang sedang ada di pikiranmu, Nak? Tanya Mbok Milah penasaran, namun Jaka Tarub masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh ibunya itu. Sebelum dilanjut, jika Anda berkenan, like, subscribe, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar bisa menjadi motivasi bagi kami. Mbok Milah pun berpikir, mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya, Mbok Milah berniat untuk mencarikan Jaka Tarub seorang istri dari desanya. Di hari itu juga, saat Mbok Milah sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampirinya. Mbok Milah, bagaimana kabarnya? Baik, Pak Ranu. Oh iya, apakah Jaka Tarub sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah? Tidak ada, Pak. Mbok Milah pun juga merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu padanya. Ternyata Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jaka Tarub dengan anak perempuannya, Laraswati. Mbok Milah, bagaimana seandainya Jaka Tarub aku jodohkan dengan anak aku, Laraswati? Yang benar, Pak Ranu. Kalau begitu aku setuju. Tapi aku harus bertanya dahulu kepada anak aku, Jaka Tarub. Baiklah Mbok, aku tunggu kabarnya. Mbok Milah terkejut dan senang di saat yang bersamaan. Karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut. Tapi sebelum ia menerima tawaran Pak Ranu, Mbok Milah merasa ia harus bertanya dan memastikannya dahulu pada anaknya. Pak Ranu pun memahami permintaan Mbok Milah itu. Sesampainya di rumah, Mbok Milah berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia mengurungkan niatnya karena ia takut anaknya tersinggung atau ternyata Jaka Tarub sudah memiliki calon. Hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya Mbok Milah menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu seperti ayahnya dahulu. Lalu
Pada suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi berburu ke hutan. Jakatarup pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang ia butuhkan seperti busur, panah, pisau, dan pedang. Ibu, aku pergi berburu dulu. Iya nak, hati-hati ya. Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Jakatarup pergi, Mbok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Jakatarup berhasil memanah seekor manjangan. Hatinya merasa senang dan puas karena manjangan ini bisa ia masak bersama ibunya selama beberapa hari ke depan. Syukurlah hasil berburu sekarang memuaskan. Manjangan yang aku dapatkan bisa dimasak dan dimakan bersama ibu untuk beberapa hari. Sekarang waktunya pulang. Saat ia sedang jalan pulang, tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Jakatarup pun panik. Ia melepaskan manjangan yang ada di punggulnya agar ia bisa melarikan diri dengan cepat. Astaga, ada macan tultul. Aku harus bagaimana nih? Macan tutul itu pun langsung memakan manjangan hasil buruan Jakatarup. Tentunya Jakatarup merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Yah, sial, dasar binatang. Pertanda apa ini ya? Guman Jakatarup sambil terduduk lemas. Jakatarup pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena ia tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat Jakatarup sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin ia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Jakatarup pun semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa ini kok ramai sekali? Apa yang terjadi? Saat ia memasuki rumahnya, Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya untuk mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Bersabarlah dan tabahkan hatimu, anak Jaka. Ibu, kenapa ibu meninggalkanku? Bangun ibu. Ternyata Ibu Jakatarup meninggal dunia. Mbok Milah sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka, tidak tersadarkan diri. Jakatarup pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Jakatarup hanya bisa merenung melihat tubuh ibunya. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, ia merasa sangat kesepian karena kini ia hanya tinggal sendirian. Jakatarup juga merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Di hari-hari selanjutnya, Jakatarup menghabiskan waktunya dengan berburu dan membagikan hasil buruannya pada warga. Hanya dengan berburu, Jakatarup bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu hari, saat ia sedang berburu di hutan Wanawasa, ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan apapun. Karena merasa haus dan lelah, ia pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toya Wening. Hari ini aku tidak mendapatkan hasil buruan satu ekor pun. Rasanya haus. Aku akan ke telaga untuk minum. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil.
Di sungai ini kenapa ada suara para wanita sedang berbincang dan bercanda ya? Sedangkan di sekitar sini kan tidak ada penduduk dan suasananya pun sepi. Mungkin ini semua hanya hayalannya saja. Lagi pula tidak ada perempuan yang berani bermain di hutan kan? Namun, suaranya semakin jelas dan semakin kencang. Saat Jakatarup mendekati telaga, ternyata ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jakatarup terkejut bukan main dan jantungnya berdegup sangat kencang. Jakatarup memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, Jakatarup tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Hah, itu benar-benar para gadis. Apakah ini arti mimpiku waktu itu ya? Pikir Jaka dengan hati yang sangat senang. Jakatarup melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jakatarup pun berpikir jika ia mengambil salah satu pakaian ini, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, ia diam-diam mengambil salah satu pakaian berwarna merah. Saat matahari hampir tenggelam, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaian, tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian ini, Jakatarup mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus pergi meninggalkan Nawang Wulan karena hari akan semakin gelap. Di mana pakaianku? Hari sudah hampir malam. Jika pakaianku tidak ada, aku tidak bisa kembali. Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, akan aku jadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku. Jakatarup pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada Nawang Wulan. Nawang Wulan, ini aku bawakan pakaian untukmu. Pakailah. Terima kasih atas bantuan Anda. Setelah sampai kembali ke telaga, Jakatarup pun menghampiri Nawang Wulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawang Wulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap. Ia akan menikahi Jakatarup. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka namakan Nawangsih. Sejak menikah, Jakatarup akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang, walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Kenapa lumbung padi ini tidak pernah berkurang meski dimasak setiap hari? Bahkan lumbungnya sudah hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Jakatarup. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Suamiku, aku pergi cuci pakaian dulu ke sungai. Tolong jagain anak kita ya. Dan satu lagi, jangan membuka tutup kukusan nasi yang sedang dimasak itu ya. Ingat. Oh iya, baiklah istriku. Karena terasa sudah lama, Jakatarup ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jakatarup demi melihat isi kukusan itu. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi,
ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaan selama ini. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, ia melihat semuanya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. Kan sudah aku pesan agar tidak membuka tutup itu. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk memasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan seakan padi sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan pergi ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya, yaitu adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Sekarang aku harus memasak dengan cara biasa tanpa kesaktianku. Ini apa kok terasa lembut? Oh, ini baju bidadariku dan selendangku. Ya Tuhan, ternyata selama ini aku dibohongi suamiku sendiri. Dialah yang mencuri dan menyembunyikan pakaianku. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jakatarup karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu Jakatarup, ia memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Namun, Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsi ingin bertemu ibunya, Jakatarup harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsi. Tentunya dengan syarat Jakatarup tidak boleh ada di dekatnya. Suamiku, maafkan aku. Aku harus kembali ke kahyangan dan dengan terpaksa harus meninggalkanmu dan anak kita. Istriku Nawang Wulan, maafkan aku. Aku mohon jangan tinggalkan kami. Tinggallah di sini bersama kami. Maaf, aku tidak bisa. Aku tidak akan melupakan kalian. Jika anakku Nawangsi ingin bertemu denganku, kamu bakar saja batang padi dan letakkan di dekat Nawangsi. Jakatarup harus bisa meratapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan dia harus menanggung segala akibatnya. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah sepintar apapun kita menyembunyikan kebohongan, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga banyak hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Jakatarup. Menurut Anda, apa saja yang bisa dipelajari dari kisah atau cerita rakyat tersebut? Ayo kita bahas di kolom komentar. Kami akan ambil dan bacakan beberapa komentar kritik dan saran terbaik. Request juga dipersilahkan.